Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara, NIM 859806065. Saya akan membuat tugas 2 mata kuliah pembelajaran terpadu di SD dengan tutor pembimbing Ibu Feni Mayangsari MPD. Saya akan mengajar di kelas 4 UPT SD Negeri 2 Simpang Agung dengan materi berhemat energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa.
kita pada hari ini yaitu yang pertama mengenal berbagai sumber energi di sekitar kita. Oke, yang kedua menjelaskan manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga membedakan energi terbarukan dan tidak terbarukan. Yang keempat menunjukkan sikap bijak dengan menghemat energi. Oke, baik. Apa itu energi? Energi adalah dapat bergerak atau melakukan kegiatan. Itu ya. Nah, ada contoh energi dalam kehidupan sehari-hari. Energi digunakan untuk menyalakan lampu, untuk memasak makanan, untuk menggerakkan kendaraan, serta membantu kita belajar dan bermain setiap hari. Benar tadi yang disampaikan oleh teman-teman sekalian. Nah, adapun jenis-jenis energi tadi, yang pertama siapa yang menyebutkan energi matahari tadi? Ya, benar. Energi matahari sumber energi utama yaitu matahari. Kira-kira kenapa matahari disebut sumber energi utama? Mengapa? Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Energi matahari memberikan cahaya, memberikan panas, dan membantu tumbuhan melakukan fotosintesis. Nah, jadi matahari ini anak-anak adalah sumber energi terbesar atau utama. Anak-anak bisa bayangkan tidak kalau misalnya tidak ada matahari? Bisa dibayangkan? Bisa. Apa yang akan terjadi kalau tidak ada energi? Gelap sehari-hari. Gelap sehari-hari, pinter. Apalagi? Apalagi? Tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya. Apalagi? Iya, dengan matahari ya. Matahari menghasilkan panas dan menghasilkan cahaya. Ada banyak lagi ya. Oke, yang selanjutnya adalah sumber energi air. Selain matahari, sumber energi air juga sangat penting bagi kita. Mengapa sangat penting? Mengapa sangat penting? Oke, air dapat digunakan sebagai sumber energi melalui bendungan atau turbin air ya. Nah, energi ini disebut energi air atau energi hidro yang dapat menghasilkan listrik. Bisa dibayangkan tidak kalau tidak ada air? Oke, nah jadi selain energi matahari, ternyata energi air juga sangat penting bagi kita. Anak-anak bisa bayangkan kalau tidak ada air, apa yang akan terjadi? Ya, tidak bisa mandi dan lain sebagainya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya sumber energi yang berasal dari angin. Angin dapat menggerakkan baling-baling kincir. Dengan bantuan teknologi, angin bisa diubah menjadi energi listrik yang disebut energi angin. Anak-anak pernah lihat tidak kincir angin? Pernah. Kira-kira kincir angin itu kenapa bisa bergerak? Karena ada angin ya. Nah, angin dapat menggerakkan baling-baling kincir ya katanya ya. Dengan bantuan teknologi, angin diubah menjadi energi listrik yang disebut dengan energi angin. Oke, lanjut ya. Sumber energi bahan bakar seperti minyak, bensin, dan gas
Digunakan untuk menyalakan kendaraan, ya. Digunakan juga untuk memasak serta menghasilkan listrik di pembangkit listrik. Energi yang bersumber dari bahan bakar, ya, seperti minyak, bensin, gas. Ada motor? Ada. Motor kalian bisa tidak jalan sendiri tanpa bantuan minyak atau bensin? Bisa tidak? Tidak. Pernah kalian tidak mengisi minyak bensin, tapi motornya masih jalan? Pernah? Tidak. Atau ada motor yang tidak menggunakan minyak bensin? Ada. Sepeda listrik. Dia menghasilkan tenaga dari mana? Dari listrik. Kalau yang menggunakan minyak, dia menghasilkan tenaga dari aki atau dari minyak bensin. Ya. Nah, serta memasak. Memasak menggunakan apa? Gas. Selain gas apa lagi? Minyak. Terus apa lagi? Api. Apa lagi? Kalau tidak ada energi bahan bakar, apa yang terjadi? Tidak bisa melakukan. Tidak bisa masak. Tidak bisa melakukan kegiatan. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya sumber energi dari makanan. Apa sih makanan itu? Barang yang kita makan. Ya, barang yang kita makan atau sesuatu hal yang kita makan dan menghasilkan energi. Sudah sarapan semua? Sudah sarapan semua? Nah, makanan adalah sumber energi bagi manusia dan hewan. Dari makanan, tubuh mendapatkan tenaga untuk bergerak, belajar, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Kalau tidak makan, apa yang akan terjadi? Mati. Selain mati lemah. Tubuh tidak mempunyai tenaga. Jika tubuh kekurangan energi, kekurangan tenaga, apa yang akan terjadi? Bisa sakit, lemas, dan pingsan. Ya, mati. Oke ya. Jadi makanan itu, memilih makanan juga ya, harus makanan yang sehat. Kalau makanan yang kita makan, makanan sehat, makanan bervitamin, maka tubuh kita akan sehat. Oke, lanjut ya. Nah, sumber energi panas bumi. Panas bumi berasal dari dalam perut bumi. Energi ini dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dan memanaskan air. Ya, ada juga sumber energi yang berasal dari panas bumi. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, tadi Ibu menyebutkan energi itu terbagi menjadi dua. Ada energi yang bisa, ada energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Yang pertama, energi terbarukan. Apa itu energi terbarukan? Sumber energi terbarukan adalah energi Apa? yang tidak akan habis. Iya, sumber energi terbarukan adalah energi yang tidak akan habis. Misalnya matahari, air, dan angin. Ya, energi ini ramah lingkungan dan dapat digunakan terus menerus. Jadi sumber energi yang terbarukan itu sumber energi yang tidak akan pernah habis. Seperti matahari. Nah, matahari walaupun matahari terbenam, tapi ia akan bersinar lagi esok hari. Artinya tidak akan habis. Sama seperti air. Walaupun musim kemarau, ya tak? Walaupun musim kemarau, walaupun airnya kadang dikit, cair sumur dikit, tapi tidak akan habis, ya. Dan angin, begitu juga dengan angin. Angin tidak akan pernah habis, ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Paham semua? Paham. Nah, selanjutnya kalau tadi energi terbarukan, selanjutnya
sumber energi tidak terbarukan. Apa itu sumber energi tidak terbarukan? Sumber energi tidak terbarukan adalah energi yang habis. Seperti minyak, bumi, gas, Ya, benar sekali. Sumber energi tidak terbarukan adalah energi yang jumlahnya dan bisa habis. Contohnya seperti apa? Minyak bumi. Apalagi? Batu bara. Apalagi? Gas. Kalau sudah habis, apa yang terjadi? Habis kalau sudah habis. Kalau tadi sumber energi terbarukan, dia tidak akan pernah habis, ya. Kalau sumber energi tidak terbarukan, adalah energi yang jumlahnya terbatas. Oke. Nah, kalau sumber energinya terbatas, penting tidak menghemat energi? Penting atau tidak? Penting atau tidak? Mengapa? Kenapa kita harus menghemat energi? Kenapa? berarti menggunakan dengan energi bijak. Contohnya mematikan lampu saat siang hari, tidak menggunakan bensin dan menggunakan air seperlunya. Ya, pentingnya menghemat energi ya. Menghemat energi berarti menggunakan energi dengan bijak. Tidak bolos. Tidak boros. Kalau misalnya anak-anak di rumahnya ada kipas, ya, anak-anak sedang tidak menggunakan kipas, matikan kipasnya. Kalau anak-anak sedang mandi, airnya sudah penuh, matikan airnya, ya, atau sanyonya, agar tidak membuang-buang energi, ya, seperti itu ya. Sepertinya anak-anak semua nampak sudah lesu semua. Coba anak-anak silakan berdiri. Kita ice breaking terlebih dahulu. Masih fokus tidak? Tidak. Oke, supaya fokus anak-anak, kita tepuk fokus. Sudah bisa? Bisa. Oke, tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Oke, terima kasih. Nah, jadi anak-anak ya, energi sangat penting bagi kehidupan kita. Ada berbagai sumber energi di sekitar kita, baik yang terbarukan dan yang tidak terbarukan. Nah, kita perlu memanfaatkannya dengan bijak agar energi tetap tersedia, ya. Nah, apalagi kalau kita menggunakan lampu, kan siang hari kan sudah ada energi dari matahari. Perlu tidak lampu? Perlu tidak lampu kalau di siang hari? Tidak. Kalau di siang hari lampunya dimatikan. Ya, karena energi ini sangat bermanfaat untuk kita. Jadi kita harus menggunakan energi dengan sebijak mungkin, ya. Agar apa? Agar energi tetap tersedia. Nah, coba ibu mau tanya, anak-anak sudah memanfaatkan energi dengan baik, dengan bijak atau belum? Sudah. Oke, kalau sudah, mari kita berlatih.
Ini Ibu ada soal ya. Cara menghemat energi. Bagaimana cara anak-anak sekalian menghemat energi? Oke, Ibu bagikan dulu ya. Habis balik. Sudah dapat lembar soalnya, sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Oke, anak-anak silakan kerjakan soalnya dari Ibu ya. Ya, tulis nama dan kelasnya ya. Oke, buat namanya di sini ya. Silakan tulis nama kelompok sama kelasnya ya. Ya, tulis. Pakai pena sayang. Nah, jadi bukan gambar kegiatan sehari-hari dengan yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Nah, ini apa ini? Nah, sudah mematikan AC. Mana mematikan AC? Oke ya, gitu ya. Bisa? Bisa? Enggak, Bu? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai? Ya, silakan dikerjakan dulu ya. Tiga. Sudah selesai anak-anak? Oke, sudah selesai semua. Baiklah, siap untuk maju? Siap. Coba kelompok Andre silakan maju ke depan. Badonyo. Ya, silakan maju. Silakan maju anak-anak. Satu dikumpul sama Ibu. Nah, itu kau. Oke, sekarang Ibu mau bertanya. Apakah anak-anak sekalian sudah berhemat energi di rumah? Sudah? Ya, kelompok yang lain perhatikan. Oke, halo. Yang ini silakan duduk dulu. Duduk, ya. Bagaimana cara kalian menghemat energi? Bagaimana cara kalian menghemat energi? Ya, mematikan lampu saat siang hari. Ya, boleh dibacakan, Nak. Dibacakan saja. Ya, coba. Oke, mematikan AC ketika udara sejuk. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya kelompok. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok pertama, silakan maju.
Satu.